Halo sobat bonsai dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat untuk beraktivitas. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang berbudidaya anting putih, teman-teman. Suhunya untuk di daerah dingin seperti di tempat saya ini ya kurang cocok atau malah tidak cocok ya untuk memelihara anting putih, karena dibilang kalau pelihara anting putih di daerah dingin malah dia akan macet, nggak berkembang, nggak mau tumbuh dia, teman-teman. Tapi saya sendiri bandel ya, lumayan bandel, istilah Balinya bengkung lah, karena saya memang senang terutama untuk perantingannya ya, kematangan perantingannya. Saya sangat penasaran sekali, jadi saya bandel, kurang percaya bisa dibilang begitulah. Saya coba pelihara dan hasilnya seperti ini. Lumayan lah perkembangannya, teman-teman. Di sini saya akan membandingkan dua pohon ya, yang umurnya sama dan berasal dari bahan yang sama. Ini dari cangkok ya, teman-teman. Saya pelihara sudah sekitar 1 tahun, mungkin kurang sebulan atau 2 bulan lah, 10 bulanan kira-kira. Dan yang ini sebelumnya sudah saya pernah videokan sekitar 5 bulan lalu lah. Waktu itu pohon ini akarnya paling besar ya, lebih besar daripada yang ini. Tapi sekarang akar yang ini nyalip ya, teman-teman. Ini kalah untuk pembesarannya, karena kita memprogram bonsai formal yang kita buat pertama, atau yang kita program pertama adalah perakarannya ya. Nah, karena akar itu sangat penting untuk bonsai formal ya, karena akar yang kokoh, yang melingkar ya, bisa dibilang seperti itu, menggambarkan bahwa pohon itu pohon yang tua dan kekar ya, yang kuat mencengkram ke tanah, teman-teman. Untuk pohon yang ini sudah pernah saya videokan sekitar 5 bulan yang lalu ya. Waktu itu perakaran pohon ini lebih besar ya daripada yang pohon yang itu, teman-teman. Tapi sekarang malah dia kesalip sama pohon yang ini untuk perakarannya ya. Dan setelah saya videokan waktu itu, saya tambahkan media dengan menambahkan polybag yang besar seperti ini, teman-teman. Jadi ini polybag tambahannya, kemudian pohonnya saya taruh di atas polybag ini. Waktu itu saya berpikir kalau ditambah media ya pohon ini akan semakin subur dan pembesarannya juga akan semakin cepat ya. Tapi ternyata malah dia disalip sama pohon yang saya diamkan ini ya, nggak saya tambah media. Itu yang akan saya bahas, teman-teman. Saya dekatkan kameranya ya biar lebih jelas. Ini yang pernah saya videokan sekitar 4-5 bulan lalu ya. Untuk akarnya ini lumayan keliling ya, bagus lah untuk kriteria bonsai formal, teman-teman. Oh, ini dia yang paling besar, akarnya sekitar diameter 8 lah, 8 milian. Ini yang paling besar ya. Waktu itu memang tidak sebesar ini, teman-teman. Akarnya sekitar segini ya, sekitar 4 mili kalau nggak salah. Ini sudah lumayan sih untuk pembesarannya, tapi agak kalah dengan yang ini, teman-teman. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, ini dia. Ini waktu 5 bulan lalu lebih kecil diameternya, diameter akar ini dari yang tadi ya. Tapi sekarang sudah yang paling besar ya, sudah 2 kali lipat pembesarannya. Ini juga, ini paling sama dengan yang paling besar sama yang tadi, udah 8 mili. Ini juga akarnya sebenarnya bagus. Ini juga ada akarnya, cuma kurang diarahkan. Kita geser-geser nanti ya. Nah, untuk yang kecil ini, kenapa dia ketinggalan kecil ya? Nah, untuk yang kecil ini dia ketinggalan
besarnya karena ini ngulang lah teman-teman, bisa dibilang. Sebenarnya akarnya ini tadinya besar, samalah dengan yang lain, barengan dia tumbuh. Tapi ini arah tumbuhnya agak ke bawah, dia agak ke bawah. Kemudian saya paksa buat benerin ya, malah lepas dia yang di sini. Kalau nggak salah ada 2 juga sih, ada 2 di sini dan di sininya. Dia masuk ke dalam karena saya nggak pakai talang ini ya. Saya paksa tarik ya malah copot, dan ini sudah mau tumbuh dia. Nah, ini dia yang paling besar, kan yang ini. Malah nyalip yang ini ya. Nah, ini sudah saya buka ya untuk polybagnya. Bisa teman-teman lihat bahwa akarnya ini seperti ini teman. Ini saya pakai campuran sekam. Ini ada akar-akar serabutnya ya di atasnya kayak gini. Kalau bisa dibilang ini lebih tinggi dari bonggol keluar akarnya ya. Udah naik-naik dia semua ini. Kayak gitu. Nah, yang saya amati kalau media tanam anting putri agak gembur, maka akarnya seperti ini ya. Seperti video-video saya sebelumnya, untuk penggantian media anting putih yang pakai pasir malang, akarnya bakalan numpuk di atas seperti ini ya. Itu kalau medianya poros teman-teman, atau gembur ya. Kalau medianya padat seperti yang tadi, kita pindah ke sini. Nah, kalau yang ini coba kita buka angnya ya, polybagnya. Nah, akar serabutnya nggak sebanyak yang tadi ya. Ada serabut, akar serabut. Ini karena akarnya masih kecil-kecil ini. Tapi dia nggak terlalu banyak ya akar serabutnya dibandingkan yang tadi. Nah, ini medianya, ini medianya sangat padat sekali teman-teman. Bisa teman-teman, saya pakai tenaga yang cukup besar nih, padat dia. Padat sekali dia. Nah, di sini kalau program akar anting putih kayak media yang lebih padat ya. Ini akarnya saya yakin pasti ke bawah dia semua. Dia akan berusaha keras untuk mencari makanan ya ke bawah, karena di sini media di polybagnya sudah lumayan padat ya. Dan untuk dia bisa kuat mencari makanan, dia akan membesarkan akarnya ya. Semakin besar akar kan kekuatannya untuk masuk ke dalam tanah dia akan lebih ini ya, lebih kuat ya. Akarnya juga tunggang ya, nggak ada serabut-serabut akarnya, karena dia memfokuskan untuk di bawahnya. Saya yakin serabutnya di bawah itu. Kalau teman-teman mau program akar, pakai media yang padat. Dengan catatan jangan pakai media padat dari awal teman-teman, karena kalau dari awal teman-teman gunakan media yang padat, malahan dia nggak mau besar. Kenapa? Karena akarnya kalau masih segini ya, dia masih kurang kuat untuk masuk ke tanah ya. Kira-kira sekitar 5 milian lah kasih media yang padat, dia bakalan lebih kuat untuk masuk ke dalam tanahnya ya. Kalau ini medianya gembur ya, gampang. Apalagi medianya yang ini sangat gembur sekali ya. Ini sebenarnya polybagnya udah rusak nih, yang kecilan. Nah,
Untuk yang ini saya akan lakukan sedikit penanganan teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ini. Bisa teman-teman lihat ini cabang dari akar utamanya yang ini ya. Kalau yang tadi kan nggak ada yang besar-besar itu, cabang-cabang seperti ini. Ini juga. Ini saya teman-teman lihat. Semua ini ada pecahan akarnya. Ada serabut-serabutnya, apalagi ini ya. Ini akar utamanya dia. Ini serabutnya banyak tuh. Berarti dia masih memfokuskan bisa mendapat makanan dari media atasnya ini ya. Kemungkinan karena ini juga saya tambah sekam mentah ya teman-teman. Karena ini mau saya besarkan akarnya lagi ya, biar seperti yang tadi sekitar sekelingking lah. Maka saya akan buang ini semua serabutnya ini teman-teman. Saya akan buang biar dia fokus mencari makanan ke bawah ya. Kayak gini. Serabut kita buang-buang aja. Kalau ini tujuannya untuk membesarkan akarnya ya teman-teman. Kalau besaran akarnya sudah cukup sih nggak usah. Karena kita malah perlunya cabang akarnya ya, pecahan akarnya. Kita buang-buang dulu. Dengan dibuang seperti ini, dia nggak akan mencari makanan di atas lagi ya. Dia akan fokus akar tunggangnya ke bawah ini cari makanan. Kira-kira cukup ya. Ini sudah saya buang akar-akar sabut yang mengarah ke atas, dan saya sisakan cuma akar-akar utamanya ini teman-teman. Dan ini nggak bakalan saya kembalikan seperti semula ya. Bakalan saya diamkan seperti ini, akarnya kelihatan segini, biar akar serabutnya yang saya potong tadi nggak tumbuh kembali ya. Biar akar ini tetap yang berusaha cari makanan ke bawah. Baik teman-teman, segitu saja untuk proses yang saya lakukan hari ini tentang pemeliharaan anjing putri di daerah dingin ya, terutama untuk programnya. Walaupun di sini suhu dan cuacanya lumayan dingin dan ekstrim teman-teman, jadi walaupun mungkin tidak sesubur di tempat yang panas ya, tapi untuk perkembangan di sini bisa saya bilang dengan bagus. Jadi teman-teman kalau tinggal di daerah dingin jangan takut lah untuk peliharaan anjing putri. Apalagi kalau teman-teman memang sangat senang dengan anjing putri ya, jangan takut atau berkecil hati. Kita coba saja, bisa dicari solusi untuk medianya ya, media apa yang bagus di tempat teman-teman. Karena pohon selain bergantung kepada air dan juga matahari, medianya juga sangat penting teman-teman. Tentunya untuk media setiap tempat pasti berbeda ya. Jangan karena teman-teman saking senangnya dengan anjing putri, saking pengennya pelihara anjing putri, malah teman-teman yang pindah ya ke tempat yang cocok buat anjing putri, malah itu lebih berat. Lebih baik dicoba bagaimana sih penanganan dan perawatan yang tepat untuk bonsai anjing putri di tempat-tempat teman. Sepertinya itu lebih ringan ya, lebih gampang. Baik teman-teman, segitu saja untuk video saya hari ini. Salam satu hobi dan nikmati prosesnya.